Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya cintai dan yang saya banggakan jamaah Masjid Firdausil A'la. Ini terawih keberapa ya? Ke-6. Masya Allah jamaahnya banyak ya, penuh. Kita berdoa kepada Allah nanti lepas bulan Ramadan jamaah di masjid kita tetap penuh. Kita berdoa kepada Allah sampai Ramadan habis jamaah tarawih kita istiqomah. Jangan sampai mengalami kemajuan. Kemajuan ini kemajuan softnya, semakin hari semakin maju, lama-lama habis. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Tadi selesai tarawih anak-anak ngomong sama saya, wah ini kalau tarawihnya gini terus enak kan, cepat ngebut. Enak yang cepat tuh, enak yang lama, pahalanya banyak yang lama. Iya oke, malahan sholat tarawih itu diambil dari kata at-tarwih, yang artinya apa? Santai. Jadi ini adalah salah satu sholat sunnah yang mana kalau dikerjakan di tanah suci, orang itu sholat ikuti imam biasanya tidak kerasa saking bacaan imamnya itu enak. Tapi kalau misalkan ada di antara jamaah yang capek boleh duduk. Nah sholat sunnah itu pada asalnya boleh duduk, tapi bukan mainan. Duduk cuma sekedar istirahat, nanti habis itu sehat lagi, lanjut lagi. Ala kulli hal, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba mengkaji sedikit tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sedikit yang mana kisah ini menjadi pengingat untuk kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang meneladani Nabi Yusuf. Karena Nabi Muhammad SAW juga sangat banyak meneladani Nabi Yusuf. Jamaah, sebelum menikah dengan Rahel, ibunya Nabi Yusuf, Nabi Yakub terlebih dahulu menikah dengan kakaknya Rahel yang bernama Lia. Rahel punya kakak namanya Lia. Rahel punya kakak namanya Lia. Nah, Lia dinikahi duluan sama Nabi Yakub. Setelah itu, setelah sekian waktu menikah dan punya anak, barulah Nabi Yakub nikah lagi sama adiknya yang bernama Rahel. Bahkan Nabi Yakub juga menikahi dua budaknya Lia yang bernama Mulhimah dan juga Zalfah. Akhirnya istrinya 4. Dari 3 istri ini Nabi Yakub punya 10 anak. Dari Rahel Nabi Yakub punya 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ibu-ibu kalau misalkan punya suami, tahu-tahu suaminya nikah lagi gimana? Ada rasa apa di dalam hati sini? Sakit. Betul Pak. Sakit. Ada rasa cemburu, betul? Itu manusiawi. Ketika Nabi Yakub menikah dengan Rahel, itulah yang dialami oleh Lia. Dia cemburu. Cemburu ini semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dia membiarkan perasaan cemburu itu menggerogoti hatinya.
dia biarkan setan masuk dan membisiki hatinya dengan hal-hal yang buruk. Akhirnya Ustaz Sidik datang bawa makanan sambil tak makan itu, tidak bisa cuma ambil makan, tak terus ya. Boleh sambil makan boleh. Ini kayak kita anggap aja kayak nonton bioskop sambil makan boleh. Tapi tidak boleh sambil ngobrol. Oke, makan boleh, ngobrol jangan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lia cemburu, semakin hari semakin cemburu, semakin hari semakin cemburu. Cemburu ini kalau tidak dikelola dengan baik, itu nanti bisa jadi penyakit hati yang berbahaya, namanya hasad. Hasad itu adalah iri dengki. Gambarannya orang hasad itu orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangganya beli mobil, dia masuk UGD. Ya, ini namanya orang hasad. Orang yang tidak senang melihat orang senang. Orang hasad itu ingin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Dia pingin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu rusak. Nah, itu namanya orang hasad. Oh, dia paling gemes kalau lihat orang lain dapat nikmat. Nah, Lia ini gemes sejak Nabi Yakub nikah sama Rahel, terus dipupuk. Bahkan setiap hari dia selalu menceritakan kecemburuannya kepada anak-anaknya. Sampai puncak kecemburuannya Lia adalah ketika Nabi Yusuf lahir. Nabi Yusuf lahir, anaknya tampan luar biasa. Nabi Yakub punya perhatian khusus. Nabi Yakub ini adil kepada semua anaknya, tapi untuk Nabi Yusuf ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Nabi Yakub punya perhatian khusus kepada Yusuf yang masih kecil. Oh, kecemburuannya Lia semakin meledak-ledak. Dia semakin masif untuk menceritakan kecemburuannya kepada anak-anaknya. Ini minta tolong diperhatikan ibu-ibu. Kecemburuan ibu di dalam hati itu boleh, tapi kalau sampai dikeluarkan, sampai diucapkan, sampai digunakan untuk memprovokasi anak-anaknya atau orang lain, itu bahaya. Karena cemburu itu bisa nurun, hasad itu bisa nurun. Anak-anak yang melihat ibunya itu hasad, apalagi dengan sengaja ibunya cerita kalau aku tidak senang sama fulan, tidak senang sama fulan. Anak yang awalnya tidak tahu apa-apa, anak yang tidak punya masalah apa-apa, bisa jadi membenci orang lain gara-gara ibunya. Oke, sekarang gini, saya mau tanya sama jamaah. Kalau ada orang bersaudara berhubungan kakak adik, itu harusnya kakak adik itu saling menyayangi apa saling membenci? Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, betul? Tapi kenyataannya sekarang, ada ndak kakak yang benci sama adiknya? Adik benci sama kakaknya, ada ndak? Bersaudara geger ruwet cuma babakan waris, ada apa ndak? Oke, itu bukan cuma terjadi pada keluarga kita saja. Lu fulan pindah sampingnya apa? Kok jadi anaknya apa gue sana? Ini nanti syukur ini ada yang ngobrol pindah sini depan jadi bodyguard gue. Sampai mana tadi saya? Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Dalam kisahnya Nabi Yusuf itu ada pelajaran bagi orang yang bertanya. Ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf kumpul 10 orang, mereka berembuk, mereka mengatakan uqtulu Yusuf, kita bunuh aja Yusuf. Awit terahuhu ardon, atau kita buang Yusuf di tempat yang terpencil yang tidak ada orang, biar dia mati pelan-pelan bisa. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Setelah itu kita tobat, kita jadi orang baik.
saudara-saudaranya Nabi Yusuf kumpul berencana untuk membunuh adiknya. Pertanyaannya, ini terjadi tiba-tiba atau akumulasi dari perasaan yang dipendam sekian lama? Akumulasi. Apa yang dibisikkan ibunya setiap hari itu membuat anaknya jadi dendam sama Nabi Yusuf. Kok bisa loh 10 orang kakak kumpul bersekongkol konspirasi untuk membunuh adiknya yang masih kecil, usianya baru 7 tahun. Masuk akal enggak kakak bunuh adiknya yang usianya masih 7 tahun? Tidak masuk akal. Tapi kalau orang di dalam hatinya ada hasad, dia akan melakukan apapun walaupun itu tidak masuk akal. Itu orang kalau di dalam hatinya ada hasad, mereka berencana mencelakai adiknya. Terus kemudian akhirnya mereka minta izin sama ayahnya, yaitu Nabi Yakub, untuk membawa Nabi Yusuf jalan-jalan. Pertanyaannya, dibawa jalan-jalan betulan apa enggak ini? Enggak. Dibawa ke hutan, dilepas pakaian luarnya, Nabi Yusuf dicaci maki, dimarah-marahi, habis itu dipukuli sampai berdarah-darah, terus dimasukkan ke dalam sumur. Orang kalau di dalam hatinya ada hasad, dia tidak segan-segan bohong, Pak. Orang kalau di dalam hatinya hasad, rasa rahmah di dalam hatinya itu hilang. Masa adiknya kecil dimarah-marahi, diteriak-teriaki, bahkan dipukuli sampai berdarah-darah, terus dimasukkan ke dalam sumur. Itulah orang itu kalau sudah hasad, hatinya jadi buta. Dia tidak bisa melihat sesuatu dengan baik. Karena Nabi Yusuf dicemplungkan sumur, dijual, diambil sama musafir, dibawa ke Mesir, dijadikan sebagai apa? Budak. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu wasyarau bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Nabi Yusuf itu dijual dengan harga yang murah, cuma sekitar, ya kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 450.000 rupiah. Wah, anak ganteng mau didol 450 ya Bu ya. Nah, setelah saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka pulang ke rumah, waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka pulang malam-malam sambil nangis. Mereka mengatakan, ayah, tadi kami lomba-lomba lari, terus kami tinggalkan Yusuf di samping tempat barang-barang kami, ternyata Yusuf dimakan serigala. Sambil nangis. Ini namanya nangis apa ya? Pura-pura nangis. Air mata kadal. Air mata buaya. Mereka bohong lagi. Tadi sudah bohong, katanya mau ngajak Nabi Yusuf jalan-jalan. Terus bohong lagi sambil pura-pura nangis. Apa katanya? Nabi Yusuf dimakan serigala. Memang orang itu kalau hasad, dia akan menghalalkan segala cara, termasuk bohong, termasuk nipu, termasuk pura-pura nangis, keluarkan air mata buaya. Jadi kalau kita ketemu orang kok dia nangis sama kita, jangan terburu-buru kita bareng. Apalagi kalau sambil nangis jelek-jelek orang, ini gini, bisa jadi itu orang hasad yang sedang playing victim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya pernah punya santri masih kecil, umurnya 5 tahun apa 6 tahun. Itu sering ngadu sama saya, kak aku diganggu sama itu. Besok lagi pura-pura nangis, kak aku diganggu sama itu, kak aku diganggu sama itu. Berkali-kali sering. Lama-lama saya mikir, kok dia diganggu terus ya? Kok semua orang ingin ganggu dia ya? Jangan-jangan yang salah dia. Akhirnya yang tak panggil, kamu kenapa ganggu dia? Aku nggak ganggu dia duluan, kak. Dia tuh yang suka mulai gini. Ini anak kecil ini masih bayi, tapi suka ngadu domba orang, ngadu domba ustadz sama santri yang besar-besar. Jadi Bapak Ibu kalau ada anaknya laporan, aku dinakali ini, aku dinakali itu dan lain sebagainya, jangan buru-buru langsung dicek dulu. Jangan-jangan
Jangan-jangan anak cuma bohong. Jangan-jangan anak ini cuma bohong. Dia yang sebenarnya suka bikin ulah itu dia. Akhirnya dia yang tak marahi malah. Kau itu yang suka bikin ulah. Kau yang suka ganggu duluan yang lain. Ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah, mereka pulang isya-isya sambil nangis. Kemudian mereka membawa waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka membawa bajunya Nabi Yusuf yang sudah dikasih darah palsu, darah kelinci itu di leletkan ke bajunya itu, terus dibawa kepada Nabi Yakub sebagai barang bukti. Ini loh Nabi Yusuf dimakan serigala, ini loh bajunya berdarah-darah. Jamaah, saya mau tanya, kalau serigala mau makan orang, orangnya suruh lepas baju dulu apa gimana? Langsung dimplok apa enggak? Dimplok. Oke, kalau orang langsung dimplok itu kira-kira bajunya sobek apa enggak? Sobek dong, kena gigitan serigala. Ini kok bajunya masih utuh? Ada darahnya tapi bajunya masih utuh, enggak sobek. Ini namanya bohong tapi kurang profesional. Yang lebih profesional itu di negara kono sana ya. Jadi apa namanya, premium disuruh bayar talet tapi tetap ketahuan. Mau bohong itu mau sampai mau disembunyikan kayak apapun pasti suatu hari akan ketahuan, pasti akan kebongkar. Sepinter-pinternya orang nyimpen bangkai walaupun di tong parfum pasti akan kecium juga. Ala kulli hal, mereka membawa barang bukti palsu. Nabi Yakub akhirnya memanggil serigala-serigala Kanaan, "Woi serigala-serigala Kanaan, apakah kalian makan anak saya?" Maka serigala-serigala itu mengatakan, "Ndak wahai Nabi, Allah mengharamkan kami memakan jasadnya para nabi." Maka Nabi Yakub tenang, berarti memang anak-anaknya bohong. Dan semakin tenang dengan jawaban itu, berarti semakin kuat takwil mimpinya bahwa nanti suatu hari Nabi Yusuf akan menjadi nabi, bukan nabi biasa, tapi nabi yang derajatnya lebih tinggi daripada ayahnya. Dan juga pelajarannya, jamaah yang dirahmati Allah, hewan-hewan yang ada di atas muka bumi, mau darat, mau laut, mau atas tanah, mau bawah tanah, mereka semua diharamkan oleh Allah memakan jasadnya para nabi, jasadnya para pewaris nabi, jasadnya para penghafal Al-Quran. Itu walaupun sudah dikubur sekian lama, jasadnya tidak rusak dan tidak dimakan sama belatung, tidak dimakan sama cacing. Saya pernah melihat di YouTube video ketika di Mekah itu di Madinah itu ada banjir, terus kemudian pemakaman Uhud itu tergenang, sampai kemudian salah satu kuburan itu ada yang kebuka, dan di situ ada jenazahnya sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi. Itu jasadnya masih utuh, bahkan mati dari hidungnya itu kan hidungnya dipotong, itu masih mengalirkan darah. Padahal sudah dimakamkan berapa? 1400 tahun yang lalu, tapi masih utuh. Seperti itulah jasadnya Nabi, jasadnya para ulama, jasadnya orang soleh, jasadnya para penghafal Al-Quran. Siapa yang ingin jadi penghafal Al-Quran? Ya, Nafi mulai dari surat Al-Mulk, Al-Mulk setoran lancar, KPOKB. Nah, tahu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabiullah Yusuf alaihissalam diangkat dari sumur, dijual ke Mesir, maka kemudian Nabi Yusuf hidup di istana, diangkat jadi pangeran sama Kitfir. Kemudian Nabi Yusuf digoda sama majikannya yang bernama Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf tidak mau diajak berbuat yang mesum, akhirnya beliau dipenjara. Di penjara itu beliau berdakwah sampai akhirnya Nabi Yusuf berhasil menakwilkan mimpi raja. Nah, setelah Nabi Yusuf berhasil menakwilkan mimpi raja, Nabi Yusuf diangkat jadi menteri.
Nabi Yusuf dikasih amanah jadi bendahara Mesir, jadi orang yang ngatur logistik makanannya orang Mesir. Apa sih menteri apa kan? Menteri pertanian, bukan perdagangan, menteri pertanian. Sama kalau yang nyimpen bulog-bulog itu bagian apa sih? Bulog sendiri, bagian ketahanan pangan. Namanya menteri ketahanan pangan, pertanian, betul. Nah, itulah Nabi Yusuf. Dia bendahara dan menteri pertanian. Nabi Yusuf alaihissalam itu bendahara dan menteri pertanian. Beliau menerjemahkan mimpi raja bahwa akan terjadi 7 tahun musim subur dan 7 tahun musim kemarau. Nah, Nabiullah Yusuf alaihissalam memerintahkan masyarakat Mesir untuk mengumpulkan gandum-gandum yang dipanen di musim subur, disimpan jangan dihabiskan untuk persediaan musim kemarau. Nah, ketika musim kemarau tiba, yang kekeringan, yang dilanda paceklik, yang tidak bisa tumbuh tanamannya bukan cuma Mesir, tapi negeri Syam. Palestina juga kena. Palestina dulu namanya Kanaan. Nabi Yakub itu tinggalnya di Kanaan, di Palestina. Lebanon juga, Yordania juga, sebagian Mesir, sebagian Turki. Ini negara Syam, semuanya kekeringan. Nah, tapi masyarakat Syam mendengarkan bahwa yang punya persediaan gandum bisa dibeli cuma Mesir. Akhirnya Nabi Yakub ketika itu mengirimkan anak-anaknya 10 orang, kakaknya Nabi Yusuf yang dulu masukkan beliau ke sumur itu, berangkat ke negeri Mesir untuk membeli gandum. Sesampainya saudara-saudara itu ke Mesir, disambut sama Nabi Yusuf. Jamaah yang dirahmati Allah, ini dulu orang yang nyemplungkan beliau ke sumur. Sekarang Nabi Yusuf sudah jadi menteri. Kalau misalkan nih Bapak Ibu dulu pernah disakiti sama orang, sekarang punya posisi yang penting, strategis, jadi menteri, bisa melakukan hukuman apapun. Ini kira-kira saudara-saudaranya dihukum apa diapakan? Ibu gimana? Hukum? Nabi Yusuf mengenali saudaranya dengan baik, tapi saudaranya tidak ada yang kenal sama beliau. Disambut, dijamu, diajak makan, diajak ngobrol, ditanyai macam-macam dan lain sebagainya. Bahkan disangoni, oke, ini tak kasih gandum, bahkan dikasih lebih sama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau kita mungkin sudah tak penjara sisa, ini orang yang dulu nyemplungkan aku ke sumur kan gitu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam bukan seorang pendendam, beliau adalah seorang pemaaf. Beliau kasih gandum sama saudara-saudaranya, bahkan tanpa sepengetahuan saudaranya. Nabi Yusuf memerintahkan staf-staf khususnya untuk membalikan uang yang dipakai buat bayar. Karena mereka beli gandum pakai duit, duitnya suruh masukkan lagi ke karung gandumnya itu. Nah, sebelum saudara-saudaranya Nabi Yusuf pulang, Nabi Yusuf bilang, besok kalau kamu kesini lagi, ajak Bunyamin, ajak saudaramu yang lain ibu itu kan belum pernah gua ajak toh, ajakan. Kalau Bunyamin tidak kamu ajak kesini, kalian tidak bakal tak kasih gandum, tidak bakal tak kasih gandum. Kalau kesini tidak bakal dapat gandum. Nah, ini skenario nya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau kangen, ingin ketemu sama adiknya Bunyamin. Sampai rumah, mereka menceritakan itu kepada Nabi Yakub. Wahai ayah, kami tidak boleh balik lagi ke Mesir, kata Raja Mesir, kecuali kami harus bawa Bunyamin. Nabi Yakub kan masih trauma kehilangan Nabi Yusuf. Aku akan izinkan kamu bawa adiknya, padahal dulu kakaknya sudah tak titipkan sama kalian, malah kalian hilangkan. Sekarang kamu minta adiknya. Nenek. Jojo, tidak usah ganduman. Tapi ketika persediaan makanan semakin tipis, anak, mantu, cucu, cicitnya mulai kelaparan, Nabi Yakub berubah pikirannya. Sudah, bawaan Bunyamin ke Mesir tidak apa-apa, tapi kalian harus bersumpah untuk menjaga Bunyamin semaksimal mungkin.
Sampai di Mesir, Nabi Yusuf ketemu sama Bunyamin, dibawa masuk ke satu ruangan, dipeluk, aku ini saudaramu, aku ini Yusuf. Senangnya luar biasa Bunyamin. Nah, ketika saudara-saudaranya sudah mau pulang, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Yusuf itu ngambil piala raja yang terbuat dari emas, dimasukkan ke dalam karung gandumnya Bunyamin tanpa sepengetahuan siapapun. Tujuannya supaya apa? Supaya Bunyamin bisa ditahan di Mesir. Supaya Bunyamin bisa ditahan di Mesir. Setelah itu saudara-saudaranya perjalanan pulang, termasuk Bunyamin. Di tengah jalan tiba-tiba disetop sama polisi. Ayyatuhal iru innakum lasarikun. Wahai kafilah, kalian ini semuanya adalah pencuri, kalian itu maling. Wah, saudara-saudara Nabi Yusuf kaget loh. Maling gimana? Kami datang ke sini baik-baik, kami disambut sama menteri, kami diajak makan, kami dimuliakan, kami cerita sama menteri macam-macam. Masa kami di sini nyuri? Kalau kalian ketahuan mencuri, hukumannya apa? Kata saudaranya Nabi Yusuf, kalau kami ketahuan nyuri, berarti orang yang nyuri piala itu harus dijadikan budak. Setelah karung-karungnya diperiksa, ternyata piala raja itu di karungnya Bunyamin. Akhirnya Bunyamin ditangkap. Saudara-saudaranya nego, wahai menteri, boleh enggak ditukar, jangan Bunyamin yang diambil, kami aja, salah itu di antara kami. Soalnya Bunyamin ini anak yang paling disayang sama ayahnya, jangan dia, kami aja wis, tak apa-apa. Kata Nabi Yusuf, enggak, kami hanya akan menangkap orang yang mencuri barang kami. Akhirnya saudara-saudaranya lemes, pulang sedih. Mereka cerita kepada ayahnya kalau Bunyamin ditangkap karena ketahuan nyuri. Apa yang terjadi? Ini poin yang saya minta diperhatikan. Nabiullah Yakub alaihissalam mengatakan, ya asafa ala Yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Nabiullah Yakub alaihi salam mengatakan, mengeluh, ya asafa ala Yusuf, betapa kasihannya Yusuf. Anaknya yang ditangkap siapa? Bunyamin. Yang ditangisi sama Nabi Yakub siapa? Masih belum bisa move on. Nabi Yakub masih belum bisa move on dari Nabi Yusuf. Bukan cuma itu, wa biyaddat aynahu minal huzni, matanya sampai buta karena beliau nangis terus. Setiap hari setelah Bunyamin ketangkep, itu Nabi Yakub nangis. Dalam riwayat wa biyaddat aynah itu artinya buta. Tapi dalam riwayat yang lain wa biyaddat aynah itu matanya ada airnya terus sampai selalu kelihatan putih. Nangis terus. Dan ini hebatnya Nabi Yakub, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Walaupun beliau disakiti sama anaknya berkali-kali, beliau tidak pernah mendoakan yang buruk. Beliau tidak pernah mendoakan yang buruk. Nabi Yakub itu nabi apa bukan? Nabi itu kalau doa dikabulkan tidak sama Allah? Pasti dikabulkan. Kalau seandainya ketika anaknya bohong, nyemplungkan Nabi Yusuf, memisahkan antara Nabi Yusuf dengan ayahnya, bikin sedih Nabi Yakub, bohong lagi yang kedua kalinya, pura-pura nangis, bawa barang bukti palsu, janji mau jaga Bunyamin tapi tetap hilang. Kalau Nabi Yakub mau angkat tangan doa untuk kejelekan anak-anaknya, ini kira-kira dikabulkan apa enggak? Ya. Doa orang tua itu doa yang mustajab. Doa orang tua itu adalah doa yang mandi, pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua kalau ngomong sama anak jangan sembarangan.
Jangan ngomong yang jelek-jelek, misalkan dasar apa? Dasar bodoh, dasar dan seterusnya lah ya, untuk promotor ngomong jelek. Nah, itu nanti anaknya akan jadi seperti yang diomongkan sama orang tuanya. Kayak misalkan ibunya Syekh Sudes yang jadi imam Masjidil Haram itu dulu. Itu kan dulu Syekh Sudes zaman kecilan-kecilan kayak gini kan nakal. Pernah suatu hari ibunya nyiapkan makanan buat tamu, Syekh Sudes kecil bawa pasir masuk, pasirnya dilemparkan di makanan yang udah disiapkan sama ibunya itu. Itu kira-kira kalau panjenengan yang jadi ibu gimana? Wah, jiwit sisan ya. Tapi ibunya saya sudah bilang gini, semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Ternyata ketika besar anaknya betul-betul jadi imam Masjidil Haram. Ibu bapak ngomong baik atau ngomong buruk buat anaknya itu nanti akan jadi kenyataan jadi doa. Makanya Nabi Yakub walaupun marah sama anak-anaknya, beliau diam, ditahan. Wa huwa kadhim. Beliau cuma mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan sedihku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk datang lagi ke Mesir. Kalian cari informasi tentang Yusuf dan Bunyamin. Aku dapat ilmu dari Allah kalau keduanya itu masih hidup. Maka saudara-saudaranya datang, ketemu sama menteri Nabi Yusuf. Mereka bawa duit yang tidak seberapa, kemudian bilang, wahai menteri, ji'na bibidha'atin musjad, kami bawa ini barang-barang alat tukar yang tidak seberapa. Fa'awfilanal qaila wa tasaddaq alaina, tolong kami apa? Bersedekahlah untuk kami gitu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yusuf bilang sama saudaranya, kalian masih ingat enggak dulu kalian berbuat apa terhadap Yusuf ketika kalian masih jahiliyah? Akhirnya saudaranya ini pada bingung-bengong, tengok sana tengok sini, saling melihat satu sama lain. Loh, kok ini menterinya tahu tentang Yusuf ya? Setelah mereka mikir, akhirnya mereka sadar, a'innaka la anta Yusuf, apakah kamu itu Yusuf? Kata Nabi Yusuf, ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, aku Yusuf, Bunyamin ini saudaraku. Kemarin kalian ngata-ngatai aku pencuri loh. Ketika nangkep Bunyamin itu kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengatakan kalau Bunyamin itu nyuri, dulu kakaknya yang namanya Yusuf juga suka nyuri. Padahal mereka ngomong kayak gitu sama Nabi Yusuf. Itu menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah. Tolong ini poinnya dicatat. Orang kalau di dalam hatinya ada penyakit hasad dan dia tidak berusaha membersihkan hatinya, penyakit hasad ini bisa nempel selama puluhan tahun. Dikatakan 40 sampai 80 tahun. Kalau tidak berusaha dihilangkan tetap nempel di dalam hati. Nabi Yusufnya sudah jadi menteri, saudara-saudaranya yang hasad masih gitu-gitu aja. Itu orang kalau hasad gitu, yang dihasati semakin hari semakin naik, semakin naik, semakin naik, yang hasad ya gitu-gitu aja. Setelah itu Nabi Yusuf menyerahkan gamisnya, idhabu bi qamisi hadza, ini gamisku kasihkan sama abah, yaitu Nabi Yakub, suruh musapkan di matanya, insya Allah nanti matanya sembuh. Maka saudara-saudaranya pulang. Saudara-saudaranya pulang, ini minta tolong diperhatikan jamaah, ini negeri Mesir. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang 10 orang itu barusan keluar dari Mesir. Nabi Yakub ada di Palestina, jarak Mesir Palestina sekitar 3 minggu perjalanan, masih jauh lah ke rumah, barusan keluar. Ketika saudara-saudaranya ini sudah perjalanan, Nabi Yakub yang di Palestina tiba-tiba bilang, inilah ajiduri Yusuf, kok sepertinya aku mencium baunya Yusuf. Maka orang-orang yang ada di sekitar Nabi Yakub mengatakan, innaka lafi dhalalikal qadim, wahai ayah, kamu itu masih sesat kayak dulu. Nabi disesat-sesatkan coba.
Jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, ini siapa orang yang mengatakan Nabi Yakub sesat ini siapa? Istrinya Nabi Yakub. Siapa? Dikatakan dalam Al-Quran, qalu, mereka berkata. Siapa mereka ini yang mengatakan Nabi Yakub sesat? Pak, siapa Pak? Cucunya. Orang yang mengatakan Nabi Yakub sesat itu adalah istrinya, anak mantunya, karena anak-anaknya kan masih di Mesir tadi kan, anak-anak mantunya, cucu-cucunya, mantu-mantu cucunya, dan cicit-cicitnya. Bahkan mereka semua yang tidak pernah kenal Nabi Yusuf, tidak pernah ketemu sama Nabi Yusuf, tetap ngata-ngatai ayahnya mereka, yaitu Nabi Yakub itu sesat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Hasad, iri, dengki yang berawal dari cemburunya seorang perempuan itu bisa turun sampai beberapa generasi. Anaknya jadi ikut-ikutan hasad, mantunya jadi ikut-ikutan hasad, cucunya yang tidak tahu apa-apa ikut-ikutan hasad, sampai cicitnya juga kayak gitu. Ini kalau tidak di-stop bisa 7 generasi. Itu saking bahayanya hasad. Hasad itu ada yang level RT, hasad level RW, hasad level kelurahan, kecamatan, hasad level kabupaten, ada hasad nasional, hasad internasional. Tapi sak buruk-buruknya hasad itu adalah hasad tingkat keturunan. Maka ibu-ibu, terutama ibu-ibu, hati-hati. Kalau kita punya banyak penyakit hati, terutama yang namanya hasad atau iri dengki, harus segera diobati, terutama ini kita di bulan Ramadan. Karena kalau enggak, penyakit ini bisa menular dan menurun. Penyakit hati namanya hasad ini bisa menular dan bisa menurun. Nah, setelah itu Nabiullah Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya sampai ke rumah, ketemu ayahnya, mata ayahnya diusap sembuh. Terus seluruh keluarga yang ada di Palestina, Nabi Yakub sampai cicit-cicitnya, jumlahnya sekitar 90 orang, diboyong ke Mesir, masuk ke Mesir. Sudah disiapkan tanah kapling sama Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf menteri. Sudah disiapkan rumah untuk ayahnya, ibunya, saudaranya, juga ponakan-ponakannya dan cicit-cicitnya, udah disiapkan semua sama Nabi Yusuf. Ketika rombongan ini sampai ke Mesir, kira-kira siapa orang paling bahagia? Siapa tuh Nabi siapa? Nabi Yakub itu saking bahagianya. Karena sejak terpisah sama Nabi Yusuf sampai ketemu lagi, itu ulama ada yang mengatakan masanya 40 tahun, ada yang bilang 60 tahun, ada yang bilang 80 tahun. 80 tahun tidak ketemu, terus ketemu itu kayak apa rasanya? Sampai sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Yang ada cuma nangis. Makanya kalau kita ada satu qasidah yang sering saya baca, itu gini bunyinya, ya Hanan ya Manan ya Qadim al-ihsan bahru judik malyan judlana bil ghufran judlana bil matlub wal faraj mithla ayyub wa bi farhah ya'qub hina zalatil ahzan. Ya Allah, judlana bil matlub, berikan kepada kami apa yang jadi permintaan-permintaan kami.
wal faraj mithla Ayyub. Ya Allah, berikan kami solusi dari semua masalah seperti Nabi Ayyub dapat solusi ketika sakit, dapat kesembuhan. Tolong berikan juga yang seperti itu kepada kami. Wa bi farah Ya'qub. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan seperti Nabi Ya'qub hina zalatil ahzan, ketika kesedihan di dalam hatinya yang puluhan tahun itu hilang. Ketika ketemu sama Nabi Yusuf, itu adalah hari paling bahagia buat Nabi Yakub. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan seperti Nabi Yakub. Lalu kemudian ketika semua keluarganya Nabi Yakub masuk di dalam istana, Nabi Yusuf memuliakan kedua orang tuanya, ayah sama ibunya, dinaikkan ke atas singgasana. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayah, ini adalah takwil mimpiku dulu. Allah sudah menjadikan jadi nyata. Mimpinya Nabi Yusuf gimana? Melihat 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari, semuanya sujud kepada beliau. Nah, waktu itu ketika Nabi Yusuf sedang menaikkan Abah dan Umitnya di singgasana, setelah itu Abah dan Umitnya turun, saudaranya semuanya sujud sama Nabi Yusuf. Ponaan-ponaannya, cucu-cucunya semuanya sujud sama Nabi Yusuf. Loh Ustaz, boleh kok sujud sama manusia? Zaman sebelum Nabi Muhammad masih boleh. Syariat umat terdahulu itu kalau menghormati orang dengan cara sujud. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud sama Nabi Adam. Itu bukan nyembah Nabi Adam, tapi menghormati Nabi Adam. Syariat itu masih berlaku zamannya Nabi Yusuf. Jadi semua keluarganya ini sujud sama Nabi Yusuf, bukan nyembah Nabi Yusuf, tapi menghormati Nabi Yusuf. Bapak Ibu, ketika Nabi Yusuf menaikkan ayah dan ibunya ke singgasana, kita harus tahu bahwa ibu kandungnya Nabi Yusuf yang namanya Rahel itu sudah meninggal ketika melahirkan Bunyamin. Terus ibu siapa yang dinaikkan ke atas singgasana itu? Ibu satunya lagi yang namanya Lia, ibu tirinya. Ibu tirinya tadi itu orang yang apa? Orang yang pertama kali hasad, orang yang ngajari anak-anaknya untuk hasad sama Nabi Yusuf, sampai terjadi semua urusan, sampai akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, mengalami kehidupan yang berat. Itu kan awal mulanya dari kecemburuannya si Lia. Tapi subhanallah, Nabiullah Yusuf bukan balas dendam, tapi malah memaaf. Saudara-saudaranya juga kayak gitu. Semuanya yang berbuat jahat, yang mukuli, yang masukkan ke dalam sumur, dimaafkan sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bilang gimana sama saudaranya, jemaah? La tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celah buat kalian hari ini, Allah telah ampuni kalian semua. Nabi Yusuf disakiti tapi memaafkan. Bulan Ramadan, bulan takwa. Bulan Ramadan, bulan takwa. Salah satu ciri-ciri orang bertakwa itu suka memaafkan. Orang yang di bulan Ramadan memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan semua kesalahannya. Sekarang kalau kita melihat dari kisah Nabi Yusuf, apakah kita mengalami yang seberat Nabi Yusuf? Nah, berarti kita harus belajar dari Nabi Yusuf bagaimana kita memaafkan orang lain. Siapa yang memanfaatkan momen Ramadan ini untuk memaafkan orang sebanyak mungkin, maka Allah akan memaafkan dosa dia sebanyak mungkin. Orang yang di bulan Ramadan mendidik dirinya, mendidik hatinya untuk memaafkan orang lain, maka keluar dari bulan Ramadan dia akan menjadi orang yang bertakwa.
Itu nggih Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, materi yang saya sampaikan malam hari ini mengulang kisah Nabi Yusuf yang sudah sebenarnya kita pernah dengar, tapi yang ingin kita ambil adalah bahayanya hasad, bahayanya iri dengki. Hati-hati Bu dengan cemburu, karena bisa merusak, bahkan bisa lintas generasi, bisa jadi turun-temurun. Maka kalau di dalam hati ini ada penyakit hasad, segera kita hilangkan. Bagaimana Ustadz caranya supaya penyakit hasad di dalam hati itu hilang? Kita harus menjadi orang yang bersyukur, orang yang qanaah, orang yang ridho, orang yang ikhlas, orang yang selalu berbuat baik seperti Nabi Yusuf. Ustadz, kalau kita ketemu sama orang yang hasad gimana? Contohnya Nabi Yusuf, kita maafkan dia. Karena kalau kita hasad balik, malah hati kita yang rusak. Kita maafkan orang yang pernah hasad, pernah jahat sama kita, mumpung ini bulan Ramadan, sehingga keluar Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa seperti Nabi Yusuf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi tadhkirah, pengingat untuk kita semua. Mungkin kalau tadi Bapak Ibu ada yang mendengarkan materi yang saya sampaikan, ada yang mencatat, ada yang rekam, ini ada scan barcode, nanti ringkasannya bisa dikirim ke barcode ini. Barangkali nanti rekam resumnya itu bagus, nanti akan dipilih. Nanti dari sekian resum yang bagus itu akan diundi. Yang kebetulan resumnya terpilih, insya Allah dapat hadiah umroh gratis dari Van Diego Travel. Cuma menyiapkan paspor aja. Makanya nyata toh. Terus kemudian mohon doanya, kita Ramadan ini melakukan safari dakwah 25 hari. Ini kegiatannya ada Ramadan bareng Nabi Yusuf, ada iftar bareng santri, ada tadabbur camp, ada sidak. Sidak itu nanti kita keliling ke masjid-masjid di pelosok, di desa, di Kaliurang. Kita tadabbur Quran sama jamaah di sana. Kalau tadabbur camp, insya Allah nanti kita bikin semacam apa ya, pesantren kilat gitu Bapak Ibu, tapi untuk segala usia di atas 17 tahun. Tapi kalau nanti ada yang di bawah itu mau ikut, kita pertimbangkan. Dari pagi sampai malam kita isinya tadabbur Quran. Pagi tadabbur, jam 9 tahfidz, tahsin, belajar adab Quran. Terus kemudian siang sore nanti acara santai, malamnya tadabbur lagi. Intinya di hari-hari Ramadan kita gunakan untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Itu tadabbur camp. Terus kemudian insya Allah selama safari Ramadan ini kita mau galang dana untuk membangun satu musola di Palestina, di Gaza. Kita akan kumpulkan uang dari jamaah, berapapun itu, mau 1.000, mau 2.000, mau 100.000, mau cincin, mau apa, pokoknya kita akan kumpulkan. Insya Allah dana yang terkumpul ini nanti akan sebagian kita salurkan untuk bikin musola sementara di Gaza, yang musola itu bisa nampung 500 orang. Jadi apa sih yang kita inginkan? Kita ingin nikmatnya ibadah kita di sini, nyamannya kita ibadah di sini, nyamannya kita sholat tarawih di sini, nyamannya kita dengar tausiah di sini juga bisa dirasakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Bukan soal banyak sedikit Bapak Ibu, tapi soal kepedulian kita sama saudara-saudara kita. Nanti monggo kalau ada di antara Bapak Ibu yang tertarik ingin berdonasi untuk Palestina, untuk Gaza, untuk bikin musola, bisa hubungi panitia. Di sini ada Ustadz Fikri, ada Ustadz Izzuddin, ada Ustadz yang lain. Monggo silahkan ke mereka. Kalau hari ini belum bawa uang, tidak apa-apa, bisa difoto dulu nih QRIS-nya, bisa difoto dulu, atau nanti bisa kapan-kapan. Insya Allah nanti sebelum selesai Ramadan dananya akan kita salurkan lewat yayasan namanya Al-Majdi.
yang memang terbiasa untuk nyalurkan dan bikin musola di sana. Sudah beberapa musola yang dibikin 5 atau 6. Semoga nanti ada tambahan dari kita juga semuanya. Semoga amal yang kita atau amal soleh yang kita lakukan dinilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan, setiap sedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Berkah selalu. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.